Wabarakatuh. Betul, saham itu secara fikih boleh atau tidak? Ya boleh. Akadnya secara fikih bisa macam-macam, tapi yang paling umum akad dalam fikihnya itu ya syirkah. Syirkah itu apa? Ya penyertaan modal. Kita bantu nanam modal pada usaha orang lain, kan gitu ya. Tentu orang harus paham benar dengan resiko ketika dia nanam modal, harus paham benar. Tidak ada usaha yang langsung menguntungkan pasti secara instan, tidak ada. Makanya orang ketika dia nanamkan modal, dia paham dengan resikonya, siap untung berarti siap rugi. Hukum itu punya perbandingan, ada. Resikonya gede, maka untungnya juga gede. Resikonya kecil, untungnya juga kecil. Nggak ada resikonya, berarti nggak ada untungnya, gitu saja. Kan orang suka ditipu begitu, oh ini aman, ini resikonya nggak ada, untungnya luar biasa. Itu bukan ciptaan Allah berarti, bukan. Kalau Allah punya ciptaan, kalau untungnya gede, resikonya gede. Maka orang masuk dalam dunia saham kan dia perlu profiling dulu kan, kira-kira nih tipenya dia tipe yang bagaimana gitu kan. Maka kemudian dia nanti akan milih bentuk apa yang kira-kira paling aman buat dia. Satu itu. Yang kedua, tentu dia akan milih pada, mohon maaf, produk-produk yang halal, tentu ya. Memang yang agak repot itu sedikit sebetulnya, entitas syariah sedikit, tapi ya makin lama makin banyak, dan indeksnya pun ya belum signifikan lah, belum signifikan ya, dan masih apa namanya. Tapi kita punya pilihan, itu pun mohon maaf, kan nanti ada tuh nilai kepatuhan terhadap syariah. Jadi entitas apa namanya indeks syariah itu juga nanti menghitung nilai kepatutan terhadap syariah. Jangan dianggap kalau syariah itu berarti 100%. Bank-bank syariah itu pun itu nanti ada nilai kepatutan, itu ada angka yang mohon maaf masih diizinkan karena beberapa model transaksi mungkin masih abu-abu. Tapi memang tadi kita cari yang halal 100% itu memang susah. Tapi kan ada, kita lihat misalnya dari prospektusnya ketahuan ini bergerak di bidang apa, lalu dalam rentang 3 tahun terakhir ini apa. Jadi tadi kalau secara fikih boleh, tapi tadi memang orang yang sadar dengan resikonya, Yang repot itu orang kemudian itu apa istilahnya sekarang, FOMO ya, FOMO. Orang rame begini, rame dia beli. Wah lagi turun nih, serok nih misalnya nih ya. Orang apa namanya itu kadang-kadang cuman FOMO aja. Jadi orang ketika dia terjun di situ, memang benar-benar dia tahu, dia sadar dengan resikonya, dan kedua tadi memang ya entitas syariah yang kemudian dia pilih begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami.